رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال المفسرون واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفريق بين الحق والباطل وهو التوراة لكي تهتدوا من الضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب التي لا تخشع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ bermakna wadhkur id, yaitu ingatlah ketika ataina Musal kitab. Ataina, kami telah mendatangkan, memberikan. Ata yu'ti di sini artinya memberikan. Salam. Coba diambil. Kami telah memberikan kepada Musa alaihissalam Alkitab. Di sini kepada Musa alaihissalam, yaitu Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini alif lam dalam Alkitab adalah alif lam ahdiyah zihniyah, yaitu yang memang sudah diketahui dengan akal kita, dengan pengetahuan kita, bahwasanya Alkitab yang dimaksud adalah At-Taurat. Alkitab yang dimaksud adalah At-Taurat. Wa idh ataina Musa At-Taurat. Kemudian bagaimana dengan Al-Furqan? Kalau Alkitab kita sudah tahu bahwasanya itu adalah At-Taurat. Bagaimana dengan Al-Furqan? Di sini dengan wawul ataf menunjukkan bahwasanya Al-Furqan yang dimaksud di sini bukanlah Alkitab, tetapi Al-Furqan yang dimaksud di sini adalah, yaitu kalau makna dari Al-Furqan apa? Furqan yang membedakan antara al-fariq bainal haqq wal batil. Tetapi yang dimaksud Al-Furqan di sini, walaupun memang Alkitab Taurat tersebut pastinya al-fariq bainal haqq wal batil benar, tetapi karena di sini ada waw al-ataf, maka wallahu alam lebih layak ditafsirkan bahwasanya Al-Furqan di sini bukan Alkitab. Tapi berarti Al-Furqan di sini apa? Itu segala mukjizat ya yang Allah berikan ya kepada
Nabi Musa alaihissalam litafriq bainal haqq wal batil. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, karena mukjizat tersebut tidak seperti misal di Al-Qur'an. Al-Qur'an juga disebut Al-Furqan. Dan Al-Qur'an adalah mukjizat Allah dari Allah kepada Rasulullah SAW, yang mana kalam di Al-Qur'an tersebut tidak mungkin ditahrif ya secara kalam, tapi secara makna banyak yang mentahrifnya. Tapi beda dengan At-Taurat. At-Taurat bahasanya tidak seindah Al-Qur'an, walaupun sama-sama kalamullah. At-Taurat muharraf sekarang, juga Injil. Baik. Al-Furqan yang maksud sini adalah mukjizat yang bukan berupa Alkitab ini, bukan. Tetapi yang kita sudah tahu ya tafriq faraqna bikumul bahr, yaitu laut jadi terbelah dan seterusnya. Tangan keluar cahaya, kemudian tali menjadi ular, tongkat menjadi ular, dan lain-lain dari Furqan. Nah, Furqan tersebut atau mukjizat tersebut dinamakan Furqan karena dengan melihat sekadar mukjizat tersebut maka sudah terlihat tampak perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana orang-orang ya penyihir di masa Fir'aun, ya para penyihir itu ular-ular mereka dimakan oleh ular yang berupa tadinya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, yang bisa merupakan begini, ular-ularnya penyihir itu hanyalah kamuflase dari syaitan, yang mana bisa jadi aslinya adalah tetap tali, tetapi syaitan itu tidak bisa merubah itu menjadi ular, melainkan syaitan mengubah pandangan orang-orang yang melihatnya yang tidak berzikir. Jadi tali itu secara zat tetaplah tali, tetapi yang berubah adalah pandangan manusia, sihirnya itu. Tetapi kemudian jadi para penyihir itu melihat itu sebagai tali biasa. Cuma orang-orang yang tidak berzikir maka tertipu dengan lewat pandangan, dan itu bisa. Adapun kalau misalnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka tongkat tersebut berubah menjadi ular, langsung menjadi ular beneran. Ini salah satu tafsiran. Sehingga beda, dan penyihir itu benar-benar tahu mana yang memang sihir dari syaitan, mana yang memang hak. Makanya mereka kemudian bersujud kepada Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka tahu perbedaannya. Ini yang disebut Furqan, mukjizat. Ya. Baik. Tadi la'allakum tahtadun. Allah Ta'ala telah memberikan Musa alaihissalam Alkitab dan Al-Furqan. Supaya apa tujuannya? Supaya kalian mengambil hidayah. Dari mana? Dari keduanya itu, baik dari Alkitab ataupun Al-Furqan. Iya. La'alla di sini bukan mudah-mudahan. Iya, dari sini lafal la'alla, ketika la'alla tersebut dilisankan oleh kita manusia biasa, maka bermakna semoga dengan adanya harapan yang tidak memastikan terjadinya yang diharapkan. Ya kan? Tetapi kalau memang Allah Ta'ala yang mengatakan la'alla, itu maksudnya adalah ta'lil, yaitu supaya kalian berlaku begini, bukan harapan, tapi ini tujuannya gitu loh. Misal berarti kami memberikan Musa alaihissalam Alkitab dan Al-Furqan dengan tujuan kalian mendapatkan hidayah darinya gitu. Itu tujuan yang harus kalian dapatkan kalau kalian memanfaatkannya. Seperti misal puasa, saum, ya kan? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan tujuan adanya siam diwajibkan adalah agar kalian bertakwa. Sehingga maksudnya kalau kalian benar saumnya, kalian pasti bertakwa. Tapi kalau kalian ternyata tidak bertakwa, berarti saum kalian itu tidak benar.
Gitu. Jadi kalau la'alla, Allah ya Ta'ala yang berkata la'alla itu maksudnya adalah ta'lil dan tujuan mengapa Allah Ta'ala mentakdirkan ini. Itu tujuannya. Bukan berarti Allah berharap kalian, ya, bukan makna, kalau makna berharap itu makna yang mujmal dalam bahasa kita sehingga tidak dimaknai berharap. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Dibaca lagi tafsir al-ayat 54. Baik, iya 54. Allah. Belum kita baca 53. Baru ayat. Tafsirnya Oh iya. Bismillah. Terus semangat berarti. Baik, bismillah. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina a'tayna Musal kitabal fariqa bainal haqqi wal batil wa huwa at-Taurat likai tahtadu min ad-dhalalah. Wadhkuru, itu ingatlah oleh kalian. Apa yang diingat? Ni'matana, kenikmatan dari kami. Alaikum, atas kalian wahai, di sini Bani Israel. Jadi wa'idh itu bisa, wadhkuru itu bisa, yaitu ingatlah oleh kalian. Kenikmatan kami atas kalian hina ketika a'tayna, kami telah memberikan Musa al-kitab, memberikan kepada Nabi Musa al-kitab, yang disifat di sini ya tafsirannya berarti al-Furqan adalah kitab itu sendiri. Kalau tafsiran di sini al-kitab al-fariqa, yang membedakan, mentafriq bainal haqqi wal batil, antara al-haq dan al-batil, yang membedakan antara keduanya. Wa huwa, alkitab tersebut adalah at-Taurat. Likai tahtadu minad dhalalah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Di sini maksudnya min, yaitu menjauh dari ad-dhalalah, kesesatan, bukan mendapat petunjuk dari kesesatan. Ini sama aja menuduh kitab tersebut sesat berarti. Tapi tahtadu minad dhalalah, mendapatkan petunjuk untuk menjauh dari kesesatan. Wallahu a'lam. Baik, ayat 54. Fadhal. Adhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumih innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla ilahan fatubu ila khaliqikum bi an yaqtula ba'dukum ba'da wa hadha khairul lakum inda khaliqikum minal khuludil abadi finnar famtasaltum dzalik famannallahu alaikum biqabuli taubatakum biqabuli taubatikum innahu ta'ala huwat tawwabu liman taba min ibadihi ar-rahimu bihim. Baik. Qala ta'ala, ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, itu wadhkuru idh qala Musa liqaumihi, ingatlah oleh kalian ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Wadhkuru, di sini 54, wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian. Jadi kezaliman itu bisa kepada diri sendiri ya. Dan kezaliman itu tidak mesti kepada orang lain, tapi kadang kezaliman itu kepada diri masing-masing. Dengan cara apa kezaliman itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara apa kezaliman itu? Dengan cara bittikhadzikumul ijla ilaha. Bittikhadzikumul ijla ilaha. Dengan cara ittikhadz, menjadikan al-ijl. Apa al-ijl? Masih ingat? Waalaikumsalam. Masih ingat anak sapi yang terbuat dari emas. Al-ijl, tolong dikasih tahu halaman ke Pak Master kasih tahu. Al-ijl yaitu anak sapi yang terbuat dari emas di sini. Ilaha sebagai ilah,
sebagai sesembahan. Ini merupakan syirik dalam uluhiyah. Dan kesyirikan ini adalah kezaliman terhadap diri mereka masing-masing. Kezaliman terhadap diri mereka masing-masing. Jadi sebenarnya orang-orang yang berbuat syirik walaupun menyendiri, dia telah berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Karena konsekuensinya nanti akan diterima di akhirat atau sebelumnya di dunia disebabkan perbuatan syirik. Nah, kezaliman terbesar sebagaimana di surat Luqman, innasyirka la zulmun azim. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Fatubu ila khaliqikum. Maka bertaubatlah kalian kepada bari di sini yaitu kepada khaliqikum. Ya, tafsirannya. Fatubu ila bari'ikum yakni fatubu ila khaliqikum. Bari atau bari ala khaliq. Makna bari ala khaliq. Di antara nama Allah Khaliq dan juga Bari dua-duanya. Lalu apa bedanya? Dikatakan perbedaan khalq dengan Khaliq dengan Bari, ya dua-duanya sama-sama menciptakan. Namun Khaliq wallahu alam dikatakan oleh sebagian ulama di antara Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Khaliq itu menciptakan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Adapun Bari itu seperti Fatir, yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Itu maknanya. Ini Bari dengan Fatir semua. Nah, Bari dengan Fatir ini yang baru sama-sama. Jadi seperti misalnya apa ya? Kalau Bari dengan Fatir Anda tidak tahu apa perbedaan lebih detailnya. Cuma yang namanya Fatir yaitu menciptakan sesuatu yang memang sama sekali sebelumnya belum pernah ada. Sama sekali sebelumnya belum pernah sedikit pun ada permisalan atau ada sampel sedikit pun, itu Fatir. Fatir, ya. Seperti misalnya nih contohnya. Ya, itu sebelumnya itu kosong sama sekali akan hal itu, tiba-tiba ada. Nah, itu namanya Fatir. Makanya disebut Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Jadi Khaliq itu wallahu alam lebih umum daripada Fatir, daripada Bari, daripada Badi'. Itu semua maknanya menciptakan itu. Tetapi masing-masing memiliki makna yang berlebih tersendiri, spek tersendiri gitu. Ya, Anda belum mempelajari semuanya secara detail. Jadi tadi kalau Fatir itu yang sebelumnya belum ada sama sekali, kemudian Allah adakan, itu Fatir. Makanya Fatiras samawati wal ard. Karena sebelum diciptakan langit belum ada sampel sedikit pun dari langit. Kalau misalnya iftar misalnya. Iftar itu kan setelah sebelumnya tidak ada makanan sama sekali kan? Tidak ada makan sama sekali. Iftar kalau di-Englishkan, di-Arabkan apa? Di-Englishkan apa? Iftar. Kita iftar artinya apa di sini iftar? Buka puasa berarti open fasting. Fathus shaum gitu, hah? Enggak ada. Itu istilah kita. Harga breakfast. Nah, breakfast itu imma setelah puasa, imma pagi-pagi ini. Kenapa disebut breakfast? Fast itu kan puasa. Kita enggak makan kan selama kita tidur. Itu ibarat fasting, puasa. Setelah udah enggak lama enggak makan, akhirnya tiba-tiba kita makan. Nah, itu namanya breakfast. Makanya disebut makan pagi itu iftar. Sarapan itu iftar. Nyarap pagi itu iftar. Juga buka puasa iftar karena sebelumnya belum pernah ada makanan di perut kita masuk. Makanya disebut fitr. Nah, fitrah itu yang sebelumnya itu belum pernah ada terus terisi begitu saja. Itu Fatir. Kalau Bari itu penciptaan bukan dari segi sebelumnya belum pernah ada, tapi dari segi tahwilul hal ila halin ukhra, yaitu perubahan kondisi penciptaan ini ke kondisi penciptaan yang lainnya, itu Bari, merubahnya. Hah?
Tadi apa yang bilang? Khaliq. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Jadi Khaliq. Tapi Khaliq juga menjawab seluruh adanya penciptaan itu Khaliq, lebih umum jadi. Itu salah satu makna spesifikasinya. Iya, makanya bisa juga khalaqa itu seperti makna juga seperti fatara. Ya. Dan bari. Ya, bari ya bisa dan seterusnya. Ini detail-detailnya dari nama-nama Allah yang Anda pribadi masih perlu belajar lebih lama lagi tentang hal ini. Ya Allah alam, karena belum tahu banyak ya. Tetapi yang tadi makna bari sinonimnya, taradufnya itu khaliq. Melainkan kalau misalnya mau lebih detail, ada perbedaan antara khaliq dengan bari. Juga dengan fatir, dengan badi'. Itu masing-masing ada. Cuma memang kitanya aja yang belum banyak ilmunya. Karena nama-nama Allah tidaklah satu sama lain, melainkan pasti ada sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada antara Ghafur, Ghaffar dan Ghafir. Ada lagi masing-masing yang memang pasti ada. Nggak mungkin Allah Ta'ala menyebutkannya dengan perbedaan lafal, maknanya sama 100%, pasti ada kekhususan masing-masing. Wallahu a'lam. Cuma memang sekali lagi karena kitanya yang memang terlalu sedikit ilmunya dan fakir terhadap pemberian Allah untuk ilmu ini. Gimana cara taubatnya ketika itu? Fatubu ila bari'ikum. Cara taubatnya faqtulu anfusakum. Perintah dari Allah Ta'ala, ya, tubu, yaitu bertaubatlah. Nah, taubat tersebut berupa uqtulu anfusakum, yaitu dengan cara membunuh diri kalian. Bahasa harfiahnya begitu. Dan ditafsirkan di sini bi an yaqtula ba'dukum ba'dha. Itu dengan cara sebagian dari kalian membunuh sebagian lainnya. Itu sebagaimana diceritakan, jadi yang tadinya tidak menyembah, kan udah diceritakan kemarin, yaitu banyak dari mereka, ya sampai 1 juta mungkin, menyembah al-ijl yang dibuat oleh As-Samiri dan didakwahkan oleh As-Samiri sepeninggal Nabi Musa alaihissalam ke Tur. Namun karena gak sabaran dan mereka sendiri yang mentahrif kalam Nabi Musa alaihissalam 40 lailah, mereka ubah menjadi 20 hari 20 malam, berarti 40, gitu kan? Baru 20 mereka gak sabar. Yang di tengah mereka ada Nabi Harun alaihissalam, yang Nabi Harun menentang itu. Kalian sabar, ini fitnah. Innama futintum bih. Kalian ini diuji doang. Jadi sabar. Jadi mereka sendiri yang mengobok-ngobok kalimat dan mereka sendiri yang kesulitan. Itulah seperti kisah Baqarah, antadbahu Baqarah. Kemudian mereka sendiri yang nanya terus, jadi repot sendiri mereka akhirnya. Itulah mereka. Nah, kemudian malah diminta sama Samiri semuanya, kaumnya ayo sembah ini. Ini ilahnya Musa dan ilah kita semua. Akhirnya mayoritas ikut. Maka ketika Nabi Musa AS pulang, Allah Ta'ala menurunkan hukuman kepada mereka, yaitu harus taubat dengan cara ini, tidak ada cara lain. Tidak cukup istighfar, tetapi bertaubat dengan cara uqtulu anfusakum. Itu aja. Tata caranya para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan cukup orang-orang yang memang mengikuti Nabi Harun tidak menyembah ijl, itu membunuh satu persatu dari mereka yang kemarin menyembah ijl sebagai pertaubatan mereka. Ada yang berpendapat itu satu pendapat tadi, yaitu berarti yang tidak berbuat syirik ketika itu mereka tidak dibunuh sama sekali, melainkan mereka lah yang menjadi algojo eksekutor untuk orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang berbuat syirik. Dan orang-orang yang berbuat syirik harus menyerah, nggak boleh kabur-kaburan. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua atau pendapat kedua dari para ulama, makna uqtulu anfusakum, yaitu hendaklah mereka satu, semua ini, satu Bani Israel semuanya saling berperang. Maksudnya tidak peduli, yang penting bunuh-bunuhan.
Semuanya disuruh sama Allah dengan tafsiran ini. Tafsiran dari ayat ini. Bunuh-bunuhan semuanya tanpa kecuali. Yang tidak berbuat syirik pun terbunuh, enggak apa-apa. Itu sebagai pertaubatan semuanya. Kenapa? Ya, tafsiran kedua. Kenapa begitu kalau kita tanya kepada ulama yang condong kepada tafsiran kedua ini? Kenapa wahai para ulama antum menafsirkan seperti itu? Karena bagaimanapun, jawabannya karena bagaimanapun meskipun yang telah melakukan kesyirikan adalah mereka mayoritasnya, tetapi minoritasnya ini tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyampaikan nahi munkar. Paham di sini? Tidak menyampaikan nahi munkar. Makanya dalam hadis hadis Musnad Imam Ahmad, misalnya kita ini ada hadis yang mungkin penting buat kita nih. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah di sini ada qama Abu Bakar radhiyallahu anhu fahamidallaha wa athna alaihi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri ya kemudian memuji Allah. Thumma qala, kemudian berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'un hadhil ayah. Sesungguhnya kalian membaca ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, 'alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang yang sesat tidak akan memberi madarat kepada kalian jika kalian telah diberi hidayah. Maksudnya gini, tenang aja. Soal rizki, soal apa, soal ini, soal itu. Kalau misalnya kita Allah beri petunjuk hidayah, maka orang-orang jahat yang tersesat itu sebenarnya tidak akan memberi madarat karena kita sudah dilindungi dan dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalaupun kita disakiti, tenang, karena ada jaminan surga gitu loh. Wa inna sami'na Rasulullah SAW yaqul, dan kami telah mendengar, yaitu Abu Bakar, kan Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar ketika memimpin, kami telah mendengar Rasulullah bersabda, ini asas dan manhaj beliau, ini kalimat dari Rasul, innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruh aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mengubahnya, tuh, manusia jika melihat kemungkaran berarti kan melihat dan tahu maksudnya ini kemungkaran dan tidak mengubahnya, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih, maka hampir saja atau sangat berpotensi Allah Ta'ala mengumumkan iqabnya, hukumannya. Jadi umum. Maksudnya umum, enggak hanya orang pemaksiat itu yang dapat iqabnya, tapi orang yang soleh dan alim itu pun dapat iqabnya. Itu menunjukkan bahwasanya dai seperti antum ya atau kita semua ya, ketika tahu ilmunya dan kita diam begitu saja, maksudnya diam di sini lam yughayyiru, itu maknanya kan masih mujmal. Karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat lain, idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dengan tangan ajak dia, jangan lakukan itu. Fa illam tastati', dan jika kamu enggak bisa, fa bilisanih, maka dengan lidah nasihatin, jangan lakukan itu. Fa illam tastati', kalau misalnya dengan lidah kayaknya enggak bisa, maksudnya mungkin orang itu memang mungkin di atas kita atau semacamnya. Fa biqalbi, maka dengan qalbunya, wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau tafsiran yang kedua tadi, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Israel semuanya itu, yang alimnya pun yang enggak melakukan itu pun tidak menasihati, dan mungkin saja tidak mengingkari syirk qalbu, mungkin karena udah biasa aja, biarin. Ini hukuman dari Allah kemudian. Dan betapa kita seringnya di sini tiap hari maksiat di mana-mana, bahkan mungkin diri kita sendiri, tapi kita diamkan.
Diamkan bahkan sampai derajat kolbu kita itu udah terlalu terbiasa dengan ini sehingga udah biarin. Sehingga nggak ada kecemburuan agama. Allah itu berarti hukumannya nanti kelak kita akan dapat hukuman itu. Entah apa hukuman karena dengan berupa kita nggak tenang atau dan sebagainya. Hukuman yang sama dengan hukuman terhadap orang yang bermaksiat tersebut. Ya itu disebabkan apa? Disebabkan ini. Yaitu tidak menasihati dan tidak nahi munkar. Makanya orang yang nahi munkar itu ujiannya berat sekali dan masya Allah. Ya sampai ke derajat menjelang atau terancam kehidupannya. Ya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Itu adalah yang lebih baik dari kalian. Dikatakan di sini wa hadza khairun lakum 'inda khaliqikum minal khuludil abadiyyi finnar. Sebentar. Nah, di sini dzalikum mana sedikit. Wa hadza dan ini adalah khairul lakum, kebaikan buat kalian inda khaliqikum, di sisi Rabb kalian, pencipta kalian, daripada minal khuludil abadi finnar, daripada kekekalan abadi dalam neraka. Jadi harus taubat. Mending kalian saling bunuh-bunuhan sebagai pertaubatan dibandingkan kalian gak bertaubat kemudian kalian kekalkan di neraka. Kalau sekarang kan bertaubat dari kesyirikan dengan cara, kalau syirik besar dengan cara syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dahulu dengan cara ini gitu. Jadi nggak boleh kita kemudian sekarang kalau ada orang berbuat syirik harus dibunuh langsung, kecuali satu jenis yaitu dukun. Nah, kalau dukun sebagian ulama itu ada yang mengatakan tidak usah diminta pertaubatannya, melainkan langsung saja gerbek bunuh. Sebagian ulama begitu. Tapi mungkin wallahu alam yang lebih ininya mudah-mudahan lebih merahmati adalah diminta pertaubatannya dulu. Kalau nggak mau taubat udah nggak usah diampuni, langsung aja bunuh. Ya. Itu baik dukun. Rakyat apa? Membunuh. Oh enggak, ya ulil amri lah. Kalau rakyat membunuh, begal juga dibunuh sama rakyat. Padahal itu nggak bisa kalau gitu. Itu malah justru kalau kita lihat rakyat itu menghakimi seperti itu rimba jadinya. Hukum jahiliyah, mainnya jahiliyah itu. Seperti mereka menyiksa para begal dan semacamnya, membakar, naudzubillah. Itu membakar juga dengan sendirinya secara hukum nggak boleh. Nabi SAW melarang. Kemudian penyiksaan itu yang Anda lihat di video, ada begal itu yang naudzubillah. Memang jahatnya benar orang yang menjadi dalam surat Al-Maidah, ya, orang yang menjadi begal semacam penyamun gitu ya. Ya, yang menghadang jalanan terus habis itu merampas harta dan sebagainya. Itu ada hukum hadnya itu. Bisa dipotong ininya, disalib atau diapain, itu ada. Au yuqatta'u, anda lupa. Ayatnya ada di Al-Maidah. Itu ada hukumannya. Tetapi yang menghukum adalah ulil amri, gitu. Ya minimal kalau bukan ulil amri syar'i. Oh, kita kan ulil amrinya setengah-setengah nih. Nah, yang penting otoritas lah. Jangan secara liar gitu. Secara masif masyarakat itu salah gitu. Karena penghukuman masyarakat pasti penghukuman ala ra'i yang jamak, sehingga setiap orang merasa berhak untuk menghukum. Padahal belum tentu dia itu yang dizalimi dan belum tentu juga dia punya otoritas. Bahkan pengamen juga bisa menghukumnya gitu. Padahal nggak ada sangkut paut. Ini malah justru membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih besar dan lebih umum lagi kezalimannya. Nauzubillah. Maka kalau bisa kalau misal kita melihat ada orang yang masyarakat menghukum seorang begal dan pencuri dengan hukuman yang ala masyarakat kita,
Kalau bisa, andai kalau misalnya kita adalah orang berpengaruh, maka wajib atas kita untuk melerai. Nggak boleh kita diamkan. Minimal usaha gitu. Supaya jangan sampai yang tadi kita lihat umum azabnya kepada kita juga orang yang sebenarnya Allah tugaskan sebenarnya. Jadi memang otoritas itu dan juga pamoritas dan juga posisi sebagai orang yang didengar itu sebenarnya bukan posisi yang sebagaimana dikatakan enak zahirnya, tapi Allah Ta'ala berikan beban amanat. Kalau misalnya kita bisa menjalankannya, maka Allah derajatkan kita di posisi yang memang tinggi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka semoga Allah maafkan juga ya, semoga. Taib, famtathaltum dzalika, maka famtathaltum dzalika, maka kalian telah melakukan itu, yaitu telah mempraktekkan itu. Famanallahu 'alaikum biqabuli taubatikum. Maka di sini tafsiran untuk fataba 'alaikum adalah famanallahu 'alaikum biqabuli taubatikum. Famanallah, maka Allah Ta'ala memberikan atas kalian, memberikan dengan apa? Qabuli taubatikum, dengan pengkabulan, penerimaan taubat kalian. Innahu Ta'ala, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala huwat tawwabur rahim, yaitu huwat tawwab, Dia adalah at-tawwab yang maha menerima at-taubah. Liman taba min ibadihi, dari ada kepada siapa yang bertaubat dari hamba-hambanya. Ar-Rahimu bihim, yang merahmati mereka semua yang bertaubat. Yaitu at-tawwab. Itu nama Allah. Kita tahu asmaullah kaidahnya apa? A'lam wa awsaf. A'lam wa awsaf. Jadi mengandung sifat-sifat juga. Sifat Allah dalam at-tawwab yaitu suka menerima taubatnya. Kalau ada masjid at-tawwab, masjid at-taubah, apakah itu menunjukkan orang yang masuk masjid itu mesti jadi taubat? Atau orang itu taubat dari masuk masjid itu? Itu jadi nama itu yang untuk masjid itu a'lam doang, enggak sampai menunjukkan sifatnya itu, enggak. Ya. Masjid at-taubah misalnya, ya orang masuk sana langsung nangis-nangis taubat, enggak kayak gitu. Jadi itu sekadar nama dan harapan saja supaya orang-orang yang masuk masjid ini taubat gitu kan. Iya, mungkin dari pewakafnya mungkin ya. Atau bisa masjid hijau, Pak. Apakah orang masuk ke masjid itu langsung jadi hijau gitu? Enggak kan? Enggak, namanya Nurul Iman kan ya? Nurul Iman. Tapi itu insyaallah sampai situ tafsirnya. Insyaallah kita lanjutkan kajian berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.